Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan tentang relasi. Relasi itu penting sekali dan perlu diperjuangkan. Dan memang di dalam memperjuangkan relasi itu ada jatuh bangun, ada drama-drama, ada merayu-rayu, ada meminta maaf dan sebagainya. Itu menjadi salah satu bagian atau menjadi bagian-bagian dari perjuangan untuk mempertahankan relasi atau mengembangkan relasi. Demikian halnya juga relasi kita dengan Tuhan. Dan di dalam kitab suci ada satu tokoh yang hebat sekali dalam memperjuangkan relasi antara Tuhan dengan umatnya. Tokoh ini bahkan mampu merayu-rayu Tuhan sehingga Tuhan tidak jadi menghukum umatnya, yaitu Musa. Saya belajar banyak dari dia. Kita semua juga bisa belajar dari tokoh hebat ini, Nabi Musa ini, dalam memperjuangkan relasi, terutama di dalam membujuk-bujuk Tuhan supaya jangan marah. Kita tentu ingat bangsa Israel itu diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir dengan berbagai macam mujizat. Ada tulah-tulah yang diberikan, ada ular, ada katak, ada macam-macam. 9 tulah kita ingat dengan baik. Lalu juga diseberangkan dari Laut Merah, Laut Teberau untuk menuju ke tanah terjanji. Dan tentu kita ingat ketika Nabi Musa naik ke atas gunung untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Dan ketika Musa naik ke atas gunung, bangsa Israel sudah ingkar janji, tidak lagi menyembah Yahweh atau Tuhan, bahkan seperti mengkhianati Tuhan. Sampai Tuhan marah sekali dan ingin membinasakan bangsa Israel. Tuhan mengatakan kepada Musa, "Lihat itu, bangsamu itu. Saya sudah menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir dengan berbagai macam mujizat. Tetapi mereka di bawah malah membuat lembu tuangan dari emas dan mengatakan, inilah Tuhan yang membebaskan kita semua dari bangsa di Mesir. Saya sangat marah dan sakit hati. Saya ingin membinasakan mereka semua." Dan Musa membujuk Tuhan. "Tuhan, janganlah engkau marah begitu hebat. Ingatlah, engkau telah menyelamatkan mereka dengan tangan kuat dari bangsa Mesir, dengan mujizat-mujizat yang menakjubkan. Masa engkau akan membinasakan mereka?" Dan lihat, Musa menggunakan bahasa yang sama yang dipakai oleh Tuhan. Ketika Tuhan merasa bahwa bangsa Israel berkhianat, yang menyelamatkan, membebaskan mereka dari bangsa Mesir itu lembu tuangan, padahal Tuhan, Musa menggunakan yang sama, kata yang sama. "Janganlah engkau marah. Bukankah engkau telah menyelamatkan mereka dari bangsa Mesir dengan berbagai mujizat yang menakjubkan?" Musa pandai sekali. Dia ingin memberi kesan kepada Tuhan bahwa bangsa Israel tidak seperti itu. Minimum dialah mengakui bahwa Tuhan yang menyelamatkan mereka dari bangsa Israel, dari perbudakan di Mesir. Musa hebat sekali. Dan amarah Tuhan langsung drop. Dan ketika drop, Musa lebih masuk lagi. "Tuhan, janganlah engkau marah. Coba kalau marah, lalu engkau membinasakan bangsa Israel di padang gurun ini. Bukankah bangsa Mesir akan bersorak-sorak? Lihat, mereka membebaskan bangsa Israel bukan karena mencintai mereka, tetapi mau membinasakannya di padang gurun. Bukankah kemudian bangsa Mesir menjadi senang sekali?" Lalu Tuhan makin turun lagi amarahnya. Dan Musa masuk lagi. "Dan ingatlah Tuhan, bukankah engkau sangat mengasihi Abraham, Yakub, Ishak, bapa leluhur kami yang sangat kau cintai?" Wah, di situ Tuhan kena hatinya. Langsung drop turun, sudah tidak marah lagi. Dan kemudian Musa mengatakan, masuk permohonan yang paling hebat. "Hendaklah engkau menyesal. Janganlah engkau menjatuhkan hukuman kepada bangsamu yang kau pilih sendiri."
Dan Tuhan menyesal. Tuhan tersentuh hatinya. Dia tidak jadi menghukum bangsa Israel. Luar biasa Musa ini. Memang relasi harus diperjuangkan. Kadang-kadang harus membujuk-bujuk, merayu-rayu. Dan kita belajar dari Musa bagaimana cara merayu. Tidak menjelekkan Tuhan, tetapi mengena pada kualitas Tuhan yang paling hebat, yaitu cintanya, kerahimannya, kemurahan hatinya. Dan Tuhan langsung meleleh. Musa luar biasa. Nanti Bunda Maria melakukan hal yang sama. Ketika ada mujizat di Kana. Di Kana ada pesta perkawinan dan kehabisan anggur. Bunda Maria datang kepada Yesus dan mengatakan, anakku, mereka kehabisan anggur. Dan Yesus mengatakan, mau apa engkau? Waktuku belum tiba. Bahkan ketika waktunya belum tiba, Bunda Maria bisa membujuk, merayu Yesus untuk mengerjakan mujizat. Karena Bunda Maria tahu, anaknya pasti akan bertindak, tidak mungkin diam saja. Maka dia berdasarkan keyakinan itu mengatakan kepada para pelayan-pelayan, apapun yang dia katakan kepadamu, lakukan saja. Dan benar, air menjadi anggur. Membujuk, merayu dengan keyakinan, dengan iman. Karena Bunda Maria mengenal Yesus. Yesus tidak akan tinggal diam saja, pasti akan menolong. Itulah Yesus. Sama, kita juga bisa menggunakan bujukan kepada Tuhan, supaya Tuhan jangan marah kepada kita. Tuhan, janganlah marah. Nanti kalau engkau marah kepadaku, kasihan, banyak loh yang pagi-pagi mengharapkan renungan-renungan dari saya. Dia menunggu-menunggu. Nah, janganlah engkau menghukum aku. Aku memang berdosa. Tapi ingatlah umatmu yang kau cintai itu. Banyak loh yang pagi-pagi menunggu renungan supaya bisa mengenal cintamu yang besar. Nah, Tuhan, janganlah engkau marah kepadaku, memang aku bersalah dan berdosa. Sabarlah kepadaku. Bukankah engkau sudah menolong aku waktu aku terjebak di Kolombo? Tidak ada penerbangan dari Kolombo ke Jakarta. Tiba-tiba engkau membuat penerbangan yang luar biasa. Meskipun harus lewat Qatar, Doha 5 jam, lalu ke Jakarta 9 jam. Tapi itu mujizat. Bukankah engkau menyelamatkan aku? Jangan marahlah. Bukankah engkau sudah memilih aku, membujuk-bujuk supaya aku jadi imammu? Memang aku berdosa, tapi sabarlah, jangan menghukum. Dan Anda bisa menambah daftar sebanyak mungkin. Fokus pada kebaikan Tuhan, pada kemurahan hatinya. Tuhan akan murah hati, karena itulah memang Tuhan mengasihi kita tanpa batas. Tapi juga bisa membujuk-bujuk untuk pasangan yang sedang ngambek, bisa, yang sedang marah. Ingatkan, fokus pada kebaikan, pada kenangan indah. Janganlah engkau marah, sabarlah. Bukankah engkau sangat mencintai aku? Dulu engkau memilih aku di antara Lili, Endang, Ping-Ping. Sebutlah nama siapa saja, sekedar nama. Ingatkan dia, betapa engkau sangat mengasihi aku. Engkau memilih aku di antara begitu banyak wanita loh. Gitu. Lalu kalau sudah mulai masuk, karena dia begitu sangat mencintai, masuk lagi. Janganlah engkau marah. Bukankah aku memasakkan engkau setiap hari? Kalau sudah masuk lagi yang lebih dalam. Bukankah dulu papa kita tidak setuju loh? Kita berjuang sampai papa setuju. Masa engkau marah dan engkau akan meninggalkan aku? Nah, seperti itu. Dan bisa menambah daftar macam-macam. Bukankah engkau dulu sangat cemburu loh? Kalau ada, siapa sebut saja namanya, Amyo, Agwan, Bambang, Handoko, siapalah terserah, mendekati aku. Bukankah engkau sangat ingin agar aku sungguh menjadi milikmu? Diingatkan kembali. Dan bukankah aku sudah mengasihi engkau, memberi engkau 2 anak yang sangat cantik, sangat ganteng. Masa engkau begitu marah kepadaku? Dan Anda bisa mendaftar begitu banyak. Memang relasi harus diperjuangkan. Kadang-kadang harus dibujuk-bujuk. Tetapi yang paling penting adalah mengingatkan kenangan-kenangan indah. Karena itu yang bisa menyatukan kembali. Bukankah engkau dulu menemani aku ketika aku sakit?
membujuk-bujuk aku supaya aku mau dioperasi agar sehat. Dan meskipun aku takut, tetapi karena ada kamu, aku mau. Lah, relasi memang harus diperjuangkan. Kadang-kadang harus merayu-rayu, harus membujuk-bujuk. Sama dengan Tuhan. Dan kita punya contoh luar biasa. Ada Nabi Musa, ada Bunda Maria. Tuhan juga sangat mengasihi kita. Asal kita masuk pada intinya, mengena hati Tuhan, Tuhan pasti tergerak hatinya. Dan akan menolong kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang penting juga, yang perlu kita usahakan, kita harus menciptakan kenangan-kenangan indah bersama Tuhan. Bagaimana caranya menemukan jejak-jejak Tuhan dalam hidup kita. Di saat-saat kritis, di saat-saat mujizat dikerjakan, di saat kebetulan-kebetulan yang bukan kebetulan. Tuhan bertindak, kita mengingatkan Tuhan. Bagaimana Musa bisa membujuk Tuhan karena relasi mereka begitu dekat. Musa berbicara dari hati ke hati. Bahkan berani mengatakan, semoga engkau menyesal. Menyesallah, jangan menjatuhkan hukuman kepada bangsamu yang kau cintai. Sampai begitu. Maka mari kita membangun relasi yang akrab, yang dekat. Sehingga kita bisa mengatakan apa saja, mencurahkan isi hati kita, apa saja. Dan bahkan bisa membujuk Tuhan, bisa merayu-rayu Tuhan. Dan Tuhan memang penuh kasih kepada kita. Dan mudah dirayu kalau kita merendahkan diri dan percaya akan kasih Allah yang begitu besar. Percaya kepada kemurahannya. Percaya bahwa Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita perjuangkan relasi kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan sesama kita. Karena kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Tuhan bahkan merelakan putranya yang tunggal untuk menunjukkan cintanya dan menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati.